ready. Oke, Teacher Anna dan Teacher Eva izin ya buka maskernya ya. Oke. Ya. Ya, before we start our worship, we want to praise God. Ya, we want to praise God. We want to sing this song together. Are you ready? Oke. Are you ready, Teacher Eva? Yes. Oke, Teacher Anna. Okay, student, now prepare your heart. We want to worship God. Okay. Yang menjadi firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita angkat pujian 10,000 Reasons. Oh
students, let's pray together. Our Heavenly Father, we say thank you for your blessing. Thank you, Jesus, for everything that you have done in our life. Thank you for this time. Now, we want to do our worship. Please open our heart, open our mind, and let your Holy Spirit lead into us so we can do this worship well. Thank you, Jesus. We surrender this time only into your hand. In Jesus Christ's name, we always pray to you. Amen. Anak-anak yang terkasih, setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan untuk kita terus bertumbuh di dalamnya. Dan setiap hari pasti kita selalu melakukan kesalahan. Saat ini teacher mengajak anak-anak kami untuk mengaku segala kesalahan, dosa yang kita lakukan. Mungkin pagi hari ini kita sudah melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan, mengatakan semua kesalahan kita. Mari kita berdoa di hadapannya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hati. Selidiki berita anugerah hari ini yaitu diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Amin. Okay, now prepare your heart. We want to listen the God words. But before it, let's we sing this song together. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oke. Shalom semuanya. Apa kabar anak-anak teacher yang ada di rumah dan juga yang ada di sekolah? Hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan bersama dengan teacher Roida. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Semuanya lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan hingga sampai saat ini kami masih boleh bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bukalah hati dan telinga kami sehingga hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak teacher semua, hari ini teacher Roida akan mengajak anak-anak teacher untuk belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang mempelajari jalan Allah. Tema kita hari ini belajar tentang mempelajari jalan Allah. Oke, teacher Roida akan membacakan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Keluaran 20 ayat yang ke-2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi teacher Roida bacakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, mungkin cerita ini tidak asing buat anak-anak teacher. Kamu sudah pernah mendengarkannya di gereja, di sekolah, di dalam kelas saat kamu belajar pembelajaran religion. Hari ini teacher Roida akan menceritakan bagaimana bangsa Israel menerima apa yang dikatakan oleh Allah. Tetapi bangsa itu juga melakukan pemberontakan juga kepada Allah. Nah, hari ini Allah menunjukkan caranya kepada mereka bagaimana jalan Allah. Misalnya, Coba mau cerita dulu. Dalam suatu permainan, kalau kamu tidak tahu aturan dalam permainan itu, kamu bisa nggak memainkan permainannya? Oh, tidak. Sebelum kamu memainkan permainan, tentunya kamu akan tahu dulu bagaimana cara memainkannya supaya itu menyenangkan. Hari ini Allah juga mengajarkan kepada bangsa Israel. Hari demi hari Allah menuntun bangsa Israel dari perbudakan Mesir
perjanjian yang Allah sudah janjikan kepada mereka. Nah, anak-anak teacher tahu nggak? Oke, di dalam perjalanan mereka bagaimana Allah menuntun bangsa Israel. Ya, Allah menuntun bangsa Israel ke padang gurun. Ketika mereka lapar, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Allah menyediakan manna dan burung puyuh untuk makanan mereka. Ketika mereka di dalam kegelapan, apa yang Tuhan berikan? Allah menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Allah begitu mengasihi mereka. Nah, anak-anak teacher, kemudian Allah ingin memberitahukan jalan kepada bangsa Israel bagaimana supaya mereka taat kepada Allah. Di Gunung Sinai, ya, di Gunung Sinai Allah memberikan 10 perintah hukum Taurat kepada Musa. Oke? Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Untuk siapa hukum Taurat itu? Untuk bangsa Israel. Untuk apa diberikan? Supaya mereka tahu aturan hidup, supaya mereka bisa menjalankan kehidupan mereka. Yang pertama, kamu bisa melihat di dalam Alkitab kamu, Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-17 itu dijelaskan di situ. Anak-anak teacher boleh akan membacanya di rumah ya. Kamu baca. Nah, Allah mengajarkan kepada mereka, Gunung Sinai adalah tempat Allah memberikan hukum Taurat dan 10 perintah kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Saat itu mereka melihat Allah ingin menyatakan diri kepada mereka di Gunung Sinai. Nanti coba kamu lihat ya, bagaimana Allah ingin berbicara kepada bangsa Israel. Nah, saat itu mereka menanti, mereka melihat Allah hadir di Gunung Sinai. Oke, dengan embun yang tebal, Allah menampakkan diri. Musa berbicara kepada bangsa Israel. Apa yang Musa katakan kepada mereka? Allah akan bertemu dengan kita di tempat ini. Karena itu kamu harus menguduskan dirimu. Sebab apa? Sebab Allah itu adalah kudus. Mereka percaya dan mereka mengatakan, kami siap melakukan apa yang Tuhan lakukan. Mereka mau mendengarkan. Lalu Musa menerima hukum Taurat itu. Di dalam hukum Taurat itu dijelaskan, hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Dalam hukum Taurat yang pertama, kedua, ketiga, dan empat itu mengatur hubungan kita dengan Allah kita. Bagaimana kita menyembah kepada Allah. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah yang lain di hadapanku. Dan dikatakan juga di sini, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Mengatur hubungan kita dengan Allah. Itulah Allah memberikan tuntunan kepada bangsa Israel. Ini loh anakku, bagaimana supaya kamu hidup kudus di hadapan Allah. Lalu yang berikutnya, apa yang diatur di dalam hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10. Itu adalah mengatur hubungan antara kita dengan sesama kita. Bagaimana kita bersikap untuk melayani, bagaimana kita bersikap untuk mengasihi sesama kita. Jadi ingat ya, ada dua. Mengatur hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita menyembah kepada Allah, dan bagaimana kita mengasihi kepada sesama kita. Itulah jalan yang ditunjukkan Allah kepada bangsa Israel, supaya mereka tidak hidup sesuka hati mereka. Mereka menerima, tapi anak-anak teacher tahu apa yang terjadi? Setelah mereka mendengarkan itu, Musa naik kembali ke gunung. Selama 40 hari dia ada di sana. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Saat itu mereka mulai kacau. Mereka mulai meninggalkan. Mereka mulai lupa apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Kembali mereka menyembah kepada Allah lain. Mereka itu
emas lalu mereka dirikan, lalu mereka menyembah kepada patung emas itu. Allah tidak menginginkan hal itu. Allah sudah memberikan jalan yang baik, yang benar. Bagaimana mereka supaya taat dan menyembah Allah yang kudus. Di dalam hukum Taurat yang kedua sudah dikatakan. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah yang lain. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ternyata bangsa Israel lupa akan hal itu. Mereka menyembah kepada patung emas yang sudah mereka buat. Itu membuat Allah menjadi murka. Akhirnya ketika Musa turun melihat mereka sudah melakukan penyembahan berhala, Musa menjadi marah. Apa yang terjadi dengan mereka? Sama seperti kita. Kita juga hari ini kita rajin beribadah. Hari ini kita taat. Besok kita malas beribadah. Besok malas berdoa, malas renungan pagi, melawan sama orang tua. Itu adalah gambaran hidup kita. Itu artinya bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita membutuhkan seorang penebus. Kita membutuhkan seorang juru selamat yang bisa untuk menolong kita. Hukum Taurat tidak bisa kita taati. Allah sendiri yang akan menggenapi semua itu. Dengan cara apa? Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dosa Teacher Rida, dosa anak-anak Teacher, dosa semua manusia yang ada di muka bumi ini. Hanya oleh darah Yesus Kristus yang bisa untuk menyelamatkan kita. Sama seperti orang-orang Israel, ketika mereka diingatkan, mereka sadar. Tapi dalam beberapa hari kemudian mereka lupa apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap menolong mereka. Allah tetap menuntun mereka supaya mereka taat kepada Allah. Mendidik mereka, mengajarkan mereka untuk terus percaya bahwa Allah satu-satunya yang mampu untuk memelihara hidup kita. Hari ini mungkin kita sama seperti bangsa Israel. Kita kadang-kadang percaya kepada Tuhan, tapi kadang-kadang kita merasa ragu. Kadang-kadang kita khawatir akan hidup kita. Hari ini kamu percaya, saya percaya Tuhan ada untuk saya. Tapi beberapa lama kemudian kamu merasa khawatir, tapi Allah tetap setia untuk mengasihi kita. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Allah memberikan jalan bagaimana kita untuk mengenal dan menyembah Allah. Ingat, hukum Taurat diberikan kepada kita supaya kita memiliki aturan bagaimana kita menyembah dan mengasihi Allah. Hukum Taurat yang pertama sampai keempat mengatur hubungan kita dengan Allah. Hukum Taurat yang kelima sampai dengan 10 mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Biarlah kita belajar bersama-sama bagaimana kita harus menyembah Allah kita, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengar untuk pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita tunduk kepala. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sudah boleh belajar firman Tuhan. Bagaimana Allah menuntun kami untuk kami boleh menyembah kepada Allah dan kami boleh untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk kami taat selalu kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk dapat mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan berdoa syafaat. Mari persiapkan diri kita masing-masing. Lipat tangan, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Kita satukan hati, kita akan berdoa. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah, Allah yang begitu besar, Allah yang menguasai seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur
hingga pada saat ini Tuhan, Engkau memelihara, menjaga kami dengan luar biasa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang terus Tuhan sediakan kepada setiap kami, kepada masing-masing keluarga kami, kepada setiap orang tua kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang masih terus dapat kami nikmati sampai pada saat ini. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang terus bertahta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari yang cerah ini ya Tuhan, kami rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Biar kiranya setiap situasi yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, membuat kami semakin mampu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam segala hal, kiranya Engkau menjadi satu-satunya Allah yang terus menguasai kehidupan kami. Bagi setiap anak didik kami pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berikan mereka roh yang menyala-nyala, semangat yang tak pernah putus untuk mereka terus menggali ilmu pengetahuan yang sedang mereka pelajari pada saat ini. Di tengah-tengah tantangan yang sedang dihadapi oleh anak-anak didik kami pada saat ini, biarlah Allah yang terus pakai anak didik kami ini menjadi anak-anak yang menyenangkan. Biarlah mereka boleh terus semangat di dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Mereka boleh terus belajar menjadi anak-anak yang terus bekerja keras, sehingga pada harinya nanti Bapak, anak-anak kami ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi hidup mereka. Mereka boleh memperbaiki setiap hal yang kurang baik di dalam dirinya, baik itu ada di rumah, baik itu bermain, baik itu sebagai anak-anak yang harus menyaksikan kebenaran nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah tantangan kehidupan kami pada saat ini, khususnya di bidang ekonomi dan juga sosial. Biarlah Allah yang terus bekerja di tengah-tengah keluarga, Allah yang terus pimpin setiap orang tua. Berikan hikmat sebagai orang tua ya Bapak, supaya setiap kami dapat mendidik anak-anak kami dengan baik. Berikan roh yang takut akan Tuhan, supaya ketika kami harus marah, ketika kami harus mendidik anak-anak kami, biarlah roh Tuhan yang menguasai kami, supaya kami dapat menguasai segenap marah kami, supaya kami dapat menguasai diri kami, ego kami, agar kami dapat mendidik anak-anak kami dengan takut akan Tuhan, agar kami dapat terus mencintai anak-anak kami dan terus mendidik mereka tanpa rasa lelah, tapi dengan sukacita dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan saja. Kami dapat mendidik setiap anak-anak kami dengan penuh cinta kasih. Kami juga mengucap syukur atas setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap keluarga. Biarlah kiranya Tuhan berikan roh ketekunan kepada setiap orang tua di dalam melakukan setiap pekerjaan mereka. Berikan semangat yang tak pernah putus dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Terlebih lagi di tengah-tengah tantangan dalam melakukan pekerjaan. Berikan roh yang takut akan Tuhan, supaya setiap orang tua kami dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami semua pada saat ini sebagai guru-guru, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami menghadapi tantangan pandemik pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesehatan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap hikmat dan bijaksana yang terus Tuhan tambahkan kepada kami setiap hari, ketika kami harus menghadapi anak-anak kami, orang tua kami, bahkan pekerjaan kami yang begitu banyak. Biarlah Tuhan yang terus menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi setiap kami, agar tugas dan pelayanan kami ini dapat kami laksanakan dengan baik. Di atas doa dan permohonan kami pada saat ini Bapa, kami mengakui dosa dan salah yang sudah kami perbuat ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat ya Tuhan, agar seluruh hidup kami, seluruh masa depan kami dapat terus memuliakan Engkau. Izinkan seluruh hidup kami menyenangkan Engkau setiap hari dalam segala hal, di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami rindu diperdamaikan dengan semua orang. Kami rindu diperdamaikan dengan Engkau ya Allah. Oleh sebab itu Bapa, tarik kami ke dalam pangkuan-Mu ya Bapa. Tarik kami ke dalam tangan-Mu. Tarik kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan, karena kami rindu setiap hari untuk menyenangkan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kiranya Engkau berkenan, karena kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan
kami yang hidup. Kami berdoa dan serahkan seluruh hidup kami. Amin. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan buat kita hari ini. Nah, tadi kita sudah diingatkan bagaimana kita menyembah Allah dengan benar. Sebagaimana firman yang sudah disampaikan kepada kita, mari semuanya anak-anak teacher sekalian dan kita semua orang tua dan keluarga, mari kita muliakan Tuhan dengan cara yang benar. Mari kita hidup dengan takut kepada Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan dan ibadah hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan keluarga. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan mengangkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Semua bernyanyi ya. Tuhan sangat baik. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi dalam ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita